sudah ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kita pertama kali ketemu kan ya hari ini. Ya Miss, sehat. Masih semangat kan ya? Masih on fire kan ya? Atau udah pengen cepet-cepet istirahat nih? Masih semangat. Oke, terima kasih ya. Saya lihat seragam kalian ini udah rapi-rapi, masih wangi-wangi, pasti siap banget terima pelajaran atau mau udah siap banget kerja di kantor SCBD nih ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, biar pelajaran kita kali ini masuk dengan baik dan bisa diterima dengan baik. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Oke, Aris. Oke, Bagas. Oke, Cantika, Rizky, Dimas, Evan, Jeno, Kirana, Maya, Fahri, Hendra, Budi, Sari, Ayu, Ya Miss. Indah, ada. Oke. Saputra Kori. Sakit Miss. Lo sakit sejak kapan? Kemarin. Oh, semoga cepat sembuh ya. Dira. Hadir Miss. Salsa. Ya Miss. Oke, berarti sakit satu ya, yang lain aman kan ya? Aman. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita bahas tentang apa nih? Sarana dan prasarana Miss. Wih, benar banget Salsa. Kamu pasti masih semangat banget ya hari ini ya? Ya Miss. Oke, ini ya. Oke, di sini ada nggak sih yang udah lihat video di TikTok atau mungkin di IG atau mungkin YouTube tentang ASMR nata-nata barang meja di kantor? Ada Miss saya. Oke. Saya Miss. Tahu kan semuanya. Lucu nggak sih kalau misal di meja kita tuh ada tanaman kecil, lampu, terus stiker-stiker gemes gitu kan ya? Ya Miss. Jadi kayak semangat banget kan gitu kan, buat kerja, buat belajar. Saya tuh juga kayak gitu. Kalau meja berantakan tuh otak nggak bisa jalan. Atau dari kalian ada nggak sih yang kalau belajar tuh harus banget mejanya rapi, mejanya bersih gitu? Saya Miss. Selalu rapi. Iya dong. Soalnya kalau nggak rapi tuh kita jadi kayak males gitu kan ya. Gak nyaman Miss. Bener. Kita jadi kayak males, nggak nyaman. Terus lihat-lihat meja berantakan tuh kayak pengen bersih-bersih dulu gitu. Ada nggak sih? Sekarang gini deh, lihat meja kalian, ada nggak yang bersih atau penuh coretan-coretan? Meja belakang Miss. Kalian nyaman nggak kalau lihatnya kayak gitu? Nggak Penuh nyaman. dengan coretan-coretan kayak gitu. Gak nyaman. Enggak nyaman. Terus misalnya kalau di kelas ini kipasnya hilang, kalian gimana? Panas Miss. Benar, nggak Nggak nyaman enak. kan? Kalian fokusnya tuh kipas-kipas biar kalian nggak gerah, bener kan ya? Ya. Jadi sarana dan prasarana tuh mau nggak mau tuh emang penting banget untuk kita ya. Terus, jadi udah tahu kan ya hal-hal kecil tentang sarana dan prasarana itu. Jadi hari ini kita bakal tuntas
bahas tuntas soal saran dan prasarana dan kenapa kalian sebagai anak perkantoran tuh wajib banget bisa tentang hal ini. Soalnya nanti nggak mungkin dong kalian bekerja di sebuah perusahaan besar terus pimpinannya tiba-tiba, ayo hari ini ada rapat ya, terus kalian belum ada persiapan, terus tiba-tiba kayak ada info kabelnya nggak ada, terus kursinya nggak cukup satu, kurang satu, terus AC-nya mati, proyektornya nggak ada, proyektornya dipinjam oleh divisi lain, kan nggak mungkin ya, kayak itu pasti chaos banget nantinya. Jadi kita bakal belajar gimana cara mengelola itu semua biar kantor atau lingkungan pekerjaan kita tuh tetap vibes-nya enak, nyaman, rapi, dan kalian siap banget jadi admin Sarpras nantinya, oke? Oke, Miss. Dibuka ya bukunya. Tadi saya udah kirimin ke PPT, ke ketua kelas kalian. Jadi materi pertama kita adalah sarana dan prasarana dengan bab pertama yaitu perencanaan kebutuhan Sarpras. Kalau boleh tahu ya, kalian tahu Sarpras itu apa sih? Menurut kalian tuh Sarpras itu apa? Sarana dan prasarana itu apa? Sarana itu apa? Prasarana itu apa? Kalau sarana itu alat yang dipakai langsung dalam kegiatannya, seperti mejanya, kursi, buku, terus laptop juga. Oke, benar. Bisa boleh. Jadi sarana menurut KBBI itu ya, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sarana itu lebih ke benda-benda yang bisa bergerak atau bisa dipindahkan ya, kayak printer, terus komputer, meja, kursi, ATK. Ya. Kamu tahu ATK kan? Tahu. Alat tulis kantor. Benar. Oke, sekretaris nanti saya minta itu ya, yang bisa jawab tadi dicatat namanya. Nanti saya kasih nomor poin. Oke, next kita bicarain tentang prasarana. Kalian tahu nggak sih apa itu prasarana? Oke, prasarana itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tenang aja, kita kasih reward ya, kita kasih feedback yang baik. Prasarana adalah fasilitas dasar seperti tempat atau lingkungan yang menunjang kegiatan, misalnya gedung, ruang kelas, atau jalan. Oke, benar. Bisa, boleh ya, boleh. Prasarana itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses ya, kayak usaha, terus pembangunan, proyek. Nah, prasarana ini tuh kebalikannya dari sarana. Kalau sarana bisa diangkat, bisa dipindahkan, bisa bergerak ya. Kalau prasarana ini nggak bisa ya, kayak contohnya Ruang gedung. kelas. Ya benar, ruang kelas, tanah, taman gitu. Oke. Next. Di sini ya perencanaan sarana dan prasarana itu kita akan bahas 5 materi, yaitu 5 subbab ya. Yaitu yang pertama analisa perencanaan kebutuhan Sarpras, yang kedua ada jenis analisa kebutuhan Sarpras, ketiga ada manfaat perencanaan Sarpras, yang keempat ada pengusulan Sarpras, dan kelima ada formulir rencana kebutuhan Sarpras. Oke, next. Yang pertama ada analisa perencanaan Sarpras. Analisa perencanaan kebutuhan, maaf ya, agak ngeklik. Apa, Miss? Perencanaan itu apa sih? Menurut kalian perencanaan itu apa? Oke, perencanaan itu adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien dan seefektif mungkin. Ini tuh menurut Roger A. Kaufman ya.
Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan sarpras itu ada 6, yaitu 1, klasifikasi alat, terus 2 ada spesifikasi alat, 3 di mana lokasi sarpras itu akan digunakan, 4 siapa yang akan menggunakan alat tersebut, dan 5 kapan alat atau sarpras akan digunakan, dan 6 berapa jumlah atau volume yang dibutuhkan. Oke, jadi yang pertama klasifikasi alat atau sarpras yang dibutuhkan tuh kayak kalian mau mengajukan ya, kayak oh printernya kurang nih gitu kan. Jadi kalian tuh harus tahu kalian tuh maunya printer yang kayak gimana. Maksudnya kayak alat cetaknya kayaknya kita kurang alat cetak deh. Kalau mau turun ke bawah ke tempat tukang cetak itu kelamaan, kurang efisien kan. Jadi oh iya kita butuh printer gitu kan. Terus yang kedua ada spesifikasi alat itu, jadi kita harus tahu apa yang kita butuhkan, kayak printer itu memang merek dari apa, terus maunya itu yang bisa berwarna atau yang hanya hitam putih gitu. Terus yang ketiga ada di mana lokasi alat atau sarpras yang digunakan. Jadi kita tuh harus bisa menentukan sebelum kita minta ke pengurus sarpras itu, kita harus tahu ya kayak mau printernya tuh mau ditaruh di mana gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin dong kalau kalian tuh tiba-tiba bilang kita butuh printer nih gitu kan, tapi kalian nggak tahu mau ditaruh di mana, terus kan nggak mungkin ya, kayak kurang efisien. Kalian harus pindahin barang satu ke barang yang lainnya gitu. Terus ada siapa yang menggunakan alat, kalian tuh pasti harus tahu ya. Siapa aja yang nanti menggunakan alat ini, alat printernya tuh. Tapi semua divisi itu pasti membutuhkan printer ya Kak, buat efisiensi tadi. Terus ada kapan alat atau sarpras yang digunakan. Jadi kalian tuh harus tahu, harus membuat mungkin jadwal ya, kayak dari jam segini sampai jam segini printer bisa digunakan, kalau jam segini sampai jam segini printer harus istirahat. Jadi kayak gini mungkin ya. Yang terakhir ada berapa jumlah atau volumenya. Jadi kalian harus tahu berapa jumlah printer yang kalian butuhkan. Kayak satu divisi tadi ada 10 orang. Jadi kalian bisa minta 1 atau 2. Jadi kayak biar 5 pakai printer yang A, 5 lagi pakai printer yang B gitu. Oke. Next ada jenis analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu ada berapa sih? Ayo, ada yang tahu? Ya. Ada 2 Miss. Benar. Apa aja? Kualitatif dan kuantitatif. Benar banget Salsa. Oke, kamu poinnya banyak banget. Kamu semangat banget hari ini ya. Kita baru pertama kali ketemu loh kita ini ya. Tapi kamu semangatnya patut dicontoh teman-temanmu sih. Oke. Kebutuhan kualitatif itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Oke, Sasa kita diskualifikasi dulu ya, biar yang lain yang menjawab. Oke, kasih kesempatan Sasa. Ya, kebutuhan kualitatif teman-teman. Sayangku. Oke, Dira mau menjawab nih. Ayo, apa? Kebutuhan kualitatif adalah proses sistematis untuk memahami apa, mengapa, dan bagaimana suatu kebutuhan muncul berdasarkan data naratif, pengalaman, dan pandangan subjek. Oke, benar. Jadi kualitatif itu kayak kualitas ya, lebih ke kualitasnya. Oke, Yes. jadi analisa kebutuhan kualitatif itu ada kayak begini. Perlengkapan apa saja yang masih ada? Oke, kita ambil contoh kayak printer tadi ya. Kita di kantor punya 2 printer. 2 printer tadi itu ternyata kurang. Dan kita tuh karena soalnya kita tuh nambah karyawan. Tadi kan 10 karyawan pakai 2 printer. Terus nambah karyawan 5 lagi. Kita butuh berapa lagi? 1 printer lagi. Oke. Kondisinya bagus. Nih. Oke. Kondisinya semua printer masih bagus termasuk yang udah lama tadi. Terus ada yang baru datang kan? Ya, nih. Sudah tersediakah fasilitas pendukung lainnya jika barang yang akan diadakan telah tiba di lokasi? Tempatnya ada nggak? Kabelnya ada nggak? Nggak ada, Miss. Colokannya tuh loh.
terus ada mejanya nggak mungkin dong kalau ada nih tempat kosong tapi nggak ada mejanya ditaruh di bawah deh, nggak mungkin kan. Ya nggak mungkin. Apalagi kalau colokannya ada di atas kan nggak mungkin banget kan. Jadi ya seenggaknya tuh kalian harus mikir nih kita butuh apa aja sebelum nih barang datang gitu. Oh kita butuh meja juga gitu kan, udah gabungin aja meja sama printer. Oke. Analisa, oke. Next ada analisa kebutuhan kuantitatif. Apa tuh? Kuantitatif itu apa sih? Tadi kan kualitatif ya. Sekarang nih kuantitatif. Kebutuhan kuantitatif adalah pendekatan berbasis data, angka, statistik, dan model matematika untuk mengukur kebutuhan, memprediksi dan mengurangi risiko. Oke. Benar, boleh banget. Jadi kuantitatif itu lebih ke jumlah kan ya kan, jumlah banyaknya gitu, Ya. angka. Jadi di analisa kebutuhan kuantitatif itu ada 3, sama ya, ada 3 seperti kayak gini. Apakah jumlah sarana dan prasarana itu masih efisiensi penggunaannya? Terus apakah sarana yang ada sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada? Lalu apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Ada analisa kebutuhan kuantitatif, yaitu apakah jumlah sarana yang ada masih efisiensi penggunaannya. Di sini itu contohnya misal di sini ada 3 printer ya, terus satunya ternyata rusak. Nah itu kan efisiensi penggunaannya tuh jadi berkurang ya kan. Terus apakah sarana yang ada sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Kita nggak ngomongin pegawai kantor aja deh ya, kita ngomongin kelas sebelah. Jadi kemarin saya itu ngajar di kelas sebelah. Nah di situ muridnya tuh ada 40, kursinya pas 40, cuma mejanya cuma 39 tuh. Dan satu orang kasihan dong, ada kursi tapi nggak ada meja, terus dia harus belajar di mana? Di kantin, di lapangan, kan kasihan ya kan. Jadi kayak kita harus bener-bener nyesuaiin sarkas itu dengan jumlah karyawan, jumlah orang yang ada. Terus ada apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Jadi misal kayak tadi kan ada printer 3, terus yang rusak 1. Biasanya kalau printer 3 tadi itu menghasilkan 150 cetakan lebih ya kan. Misal. Terus nyata yang 1 rusak, terus berkuranglah hasil cetakan tadi, cuma dari yang 150 jadi cuma 100. Enggak, itu rugi kan kita ya kan, karyawannya rugi. Jadi kayak saling tunggulah intinya gitu, waktunya terbuang, terus hasilnya kurang setengah gitu. Ya selanjutnya ada syarat-syarat perencanaan kebutuhan. Syarat-syarat perencanaan kebutuhan itu ada 5, yaitu berdasarkan pada alternatif, dilandasi partisipasi, harus realistis, harus fleksibel, dan harus ekonomis. Harus realistis, harus fleksibel, dan harus ekonomis. Jadi harga, biaya, kebutuhan, terus realistis, emang benar-benar butuh nggak ini tadi, terus harganya juga harus ya enggak ya itu ya kayak enggak harus boros-boros lah intinya. Kalau masih bisa dibenerin kayak kipas rusak, AC rusak kan masih bisa didatengin teknisi ya. Jadi nggak perlu beli baru, nggak apa-apa harus beli baru guys. Ya realistis itu maksudnya gimana Miss? Ya tadi realistis, kalau misal ada yang masih bisa dibenerin nggak harus beli yang baru gitu guys. Oke. Next ada manfaat perencanaan sarpras, yaitu manfaat perencanaan sarpras ada yang tahu nggak? Ada banyak manfaat dari perencanaan sarpras itu sendiri, yaitu diantaranya standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatannya, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Bisa dilihat di sini ya, alur
bisa dilihat di layar, alur usulan sarana dan prasarana, yaitu usai kebutuhan alat atau sarpras, yaitu isi informasi seperti sarpras yang masih ada dan masih dapat dipakai. Di kelas kan ada ya kayak figuran kecil itu daftar alat-alat di kelas yang masih bisa digunakan, yang sudah rusak gitu. Nanti bisa biar diganti sama admin sarprasnya. Lalu ada penyusunan rencana kebutuhan, yaitu informasi penilaian kelayakan dan kesesuaian harga pasar. Jadi kita itu kalau misal mendatangkan teknisi itu habis berapa, dan kalau misal nanti beli itu habis berapa, itu disesuaikan saja. Next ada penentuan rencana biaya, yaitu informasi mengenai urgensi sarpras, dana yang tersedia, dan kebijakan pimpinan. Lalu ada penyusunan skala prioritas dan pengajuan rencana kebutuhan. Next ada usulan berdasarkan pengelompokan barang. Ada dua, yaitu barang bergerak habis pakai dan barang tidak habis pakai. Next ada usulan berdasarkan pengelompokan barang, yaitu barang tidak bergerak dan bangunan. Barang tidak bergerak itu kayak tanah. Kalau bangunan itu ya fungsi bangunan, ruangan yang diusulkan. Kalau tanah ya kepastian lokasi dan luasnya dan pengusulan senantiasa sesuai dengan efektivitas penggunaan. Bentuk formulir usulan ini ya bisa dilihat di layar. Jadi gini, ada formulir yaitu ada satuan kerja, terus spesifikasi, ada jenis, ada model, ada ukuran, ada berapa banyak yang kalian butuhkan, jumlah. Oke. Udah selesai nih materinya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada nggak? Kita buka sesi tanya jawab nih. Tenang aja yang tanya, nanti saya kasih feedback baik. Tenang aja. Saya Miss. Oke, salsa lagi nih teman-teman. Siapa aja sih yang ikut dilibatkan buat nentuin kebutuhan sarpras? Apa cuma dari pihak tertentu saja atau semua yang berkepentingan? Oke, ada lagi? Miss tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, ada lagi? Oke, Dira, yuk. Gimana sih caranya biar perencanaan sarpras nggak boros atau buang-buang anggaran? Oke. Udah? 2 aja nih. Ya Miss, 2. Oke, yang lain next ya, pertemuan kalian harus belajar nih. Miss jawab pertanyaannya satu dulu. Tadi kan kayak siapa aja pihak yang dilibatkan kan ya. Oke, tentu aja pengguna ya, karyawan, user, pihak yang paling memahami kebutuhan operasional di lapangan. Jadi kayak mereka tahu nih, oh kita butuh printer, jadi mereka mengusulkan jenis dan spesifikasi alat atau ruangan yang dibutuhkan untuk maksudnya itu spesifikasi alat printer tadi yang dibutuhkan untuk pelajaran tugas mereka. Terus ada kepala unit, ada manajer departemen. Jadi yang pasti ini pihak yang bertanggung jawab ya, pihak yang bertanggung jawab atas performa tim di bawahnya. Jadi ini tuh melakukan validasi terhadap usulan tadi, memastikan bener nggak ini ada, memang mereka itu membutuhkan printer gitu. Terus ada bagian logistik, ini tuh kayak mengelola aset organisasi ya, kayak stok, ada nggak stok printer di gudang gitu. Terus ada bagian perencanaan dan keuangan, kalau misal nggak ada ya mau nggak mau harus beli kan. Jadi ya itu nanti ada budgeting. Terus ada pimpinan puncak. Nah ini yang kasih approve. Yang kasih approve kayak oke, kita beli nih, emang bener-bener butuh gitu. Itu guys. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 ya, ada pengguna, ada kepala unit, ada bagian logistik,
Bagian logis itu kayak inventaris gitu ya. Terus ada perencanaan dan keuangan, dan ada pimpinan puncak buat approval tadi. Terus pertanyaan selanjutnya ada bagaimana menghindari pemborosan, betul nggak? Pertanyaannya, oke benar. Jadi cara mengurangi pemborosan atau menghindari pemborosan ini itu ya analisis urgensi. Terus kayak metode klasifikasi, misalnya barang ini mendesak, barang ini kurang mendesak, dan barang ini bisa ditunda gitu. Kalau sangat mendesak harus hari itu juga, misalnya nggak misalnya sih, harus segera diperbarui, harus segera diganti, harus segera dibelikan. Kalau yang mendesak, kita cariin dulu penggantinya sebentar sebelum kita beli atau sebelum kita benerin gitu. Kalau bisa ditunda ya udah ya nanti dulu gitu. Kalau bisa ditunda tuh contohnya apa sih? Spidol, pulpen itu kan bisa pakai punya kita sendiri dulu gitu kan. Ini nanti aja. Tapi punya dulu. Terus ada pengecekan kembali gudang atau optimalisasi aset, yaitu jika alat yang lama masih bisa berfungsi 70-80% dengan perbaikan kecil, maka pengadaan baru bisa ditunda. Jadi kayak misal butuh printer, ternyata di gudang ada printer yang udah lama tapi masih berfungsi dan cuma butuh perbaikan kecil, jadi ya bisa dipakai itu tadi daripada kita beli gitu kan. Lebih hemat ya Miss. Benar, kan menghindari pemborosan Ya. Terus ada jadwal perawatan yang teratur. Printer tuh harus istirahat, harus istirahat juga kan. Jadi mencegah kerusakan fatal. Oke, selesai nih. Ada nggak yang ditanyain lagi? Nggak ada Miss. Oke, Miss kasih tugas ya. Di buku halaman 12 ada kita harus nyebutin apa aja sih barang yang bergerak. Tadi yang kok barang yang bergerak sama barang yang tidak bergerak ya, sarprasnya. Oke? Yes. Kalian di tabel tuh kalian itu nanti ya. Yes. Buat kalian yang belum bertanya nih ya, belum berani menjawab, belum berani bertanya, gak apa-apa. Kita kan sesuai perjanjian di awal ya, perjanjian akademik di awal kan kita kalau Miss kasih kalian kumpulin poin sesuai dengan poin kesepakatan awal, nanti kalian bisa bebas ujian loh ya, ujian harian gitu. Enak kan kalian nggak ikut ujian. Tadi Salsa sama Dira udah poinnya udah banyak nih, udah mulai banyak nih. Yang lain ditunggu ya. Oke, jadi next pertemuan kita akan bahas tentang Miss lupa. Sebelum itu Miss bakalan kasih kesimpulan dulu. Kalau misal sarana dan prasarana tadi itu, kalau sarana itu benda-benda yang bergerak seperti meja, telepon, kursi, komputer gitu ya. Kalau prasarana itu yang nggak bisa bergerak, contohnya gedung, ruang, tanah. Nah, terus jenis analisa tadi ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ya kan? Kualitatif itu berupa kualitas dan kuantitatif berupa jumlah. Oke, benar. Terus manfaat-manfaat tadi ya, terus ada standar pelaksanaan dan pengawasan, terus membantu manajemen menyesuaikan diri, alat memudahkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Ya Miss. Paham. Untuk formulir usulan kebutuhan tolong diingat ya. Oke, next pertemuan kita bakalan bahas tentang pengadaan sarana dan prasarana. Oke? Ya Miss. Terima kasih atas atensi kalian pada pelajaran kali ini. Saya sangat suka sekali dengan semangat kalian hari ini. Oke? Kalau gitu Miss tutup. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss. Sama-sama.